Kali ini, gue mau share cara yang paling sering dilakukan oleh sebagian besar cewek buat ngetes cowoknya plus kunci jawabannya men. Kadang mereka memberikan pertanyaan jebakan yang bisa bikin lo ada di posisi yang gak enak dan bisa memancing lo untuk ngelakuin hal yang bikin lo terkesan lemah dan emosional. Dan akhirnya, lo jadi makin gak menarik di mata mereka. Jadi biar lo gak kejebak, di video ini gue mau kasih panduannya. Yang pertama, kalau cewek lo tiba-tiba bandingin lo dengan mantannya, kamu kok cuek banget? Kalau dia dulu selalu mau kalau aku ajakin video call sampai pagi. Kamu kok nggak nurut? Mantanku dulu selalu perlakukan aku sebagai ratu loh. Kalau cewek lo udah mulai bandingin lo sama mantannya, cuekin men. Lo nggak usah bereaksi juga nggak perlu ditanggapin. Tapi kalau masih terus-terusan mengulang hal yang sama, stop. Tatap matanya dengan tajam, bilang ke dia dengan serius dan tenang. Aku nggak suka kamu bahas tentang mantan. Jangan lakuin lagi ya. Aku punya cara sendiri yang aku yakini benar dan tentunya baik buat kita. Dengan lo nunjukin punya sikap, nggak terpengaruh untuk menyaingi mantannya yang dulu, lo kelihatan pede men di mata cewek. Sebaliknya, kalau lo kebanyakan nanya-nanya tentang mantannya, terus ngebanding-bandingin diri lo justru akan terlihat insecure, nggak pede, dan makin nggak menarik di mata cewek lo. Dan parahnya, dia malah jadi makin inget terus sama mantannya. Bahaya men. Yang kedua, kita temenan aja ya. Ini kalau lo mau nembak cewek yang lo suka, tapi dia malah justru mau menjebak lo di friendzone, lo harus bisa bilang, no thank you. Ini bakal lebih keren banget men. Nggak temenan bukan berarti lo musuhan kan sama dia, atau jadi benci sama dia. Ambil jarak, nggak perlu takut kehilangan dia di dalam hidup lo. Jangan sampai lo udah ditolak di friendzone, tapi masih diminta buat jadi driver antar jemput atau jadi tempat curhat cowok lain ke lo. Plus diajak jalan sebagai teman, tapi harus lo semua yang bayarin. Stop men, bayanginnya aja gue ngenes banget. Apalagi lo yang ngelakuin dengan harapan dia bakal berubah dan jadi suka sama lo. Lebih baik lo cari teman yang emang beneran teman, bukannya lo yang ngarep dan dia cuma sekedar manfaatin lo doang. Yang ketiga, cewek bilang terserah saat ditanya mau makan apa. Jangan lo anggap kalau ini adalah tes buat nebak-nebak selera dia. Tapi ini adalah tes apakah lo cowok yang bisa jadi pemimpin dan mengambil keputusan. Kalau dia bilang terserah, langsung aja lo pilih tempat makan yang lo suka. Kalau ternyata dia juga suka sama pilihan lo, itu bonus men. Tapi kalau ternyata dia nggak suka, bersikap biasa aja, nggak perlu ada ekspresi menyesal atau merasa bersalah yang lo keluarkan. Tetap bawa suasana jadi enjoy. Karena dengan kata terserah di awal, dia udah menyerahkan keputusannya ke lo men. Ini juga jadi pelajaran buat si cewek, biar kedepannya nggak main tebak-tebakan lagi. Yang keempat, saat si cewek ngelakuin hal yang dia nggak jago dan bikin lo kesel, misal nggak bisa baca map atau nyetirnya bahaya, cara menyikapinya ketika saat itu, lo jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel. Kalau lo udah tahu dia nggak jago, langsung lo ambil alih hal itu dan lo lanjut kerjain sendiri. Next time, lo ajari dia caranya yang benar. Ini bikin lo jadi cowok yang solutif, bukannya yang suka ngomel dan nyalah-nyalahin orang lain ke hal yang harusnya jadi tanggung jawab lo. Yang kelima, saat cewek lo tanya, lebih penting mana aku atau pekerjaan kamu? Biasanya ini kejadian saat lo cancel janjian karena ada hal yang lebih penting. Lo jawab aja, kamu penting, tapi kerjaanku ini ada hubungannya sama masa depan. Biar kita bisa sama-sama jadi lebih baik. Kali ini kamu ngalah dulu ya. Ini demi kebaikan kita bersama kok. Kalau dia beneran cewek yang berkualitas, yang mampu berpikir jangka panjang, dia justru akan menghormati keputusan lo. Tapi kalau dia malah ngambek dan jadi jalan sama cowok lain, tinggalin men. Karena kedepannya dia akan selalu minta di-treat kayak gitu. Hidup lo bakal habis buat jadi pelayannya. Yang keenam, saat cewek lo ngajakin lo buat ngelakuin hal yang bertentangan dengan prinsip hidup lo. Misal, ngajak lo minum, padahal lo anti alkohol. Ngajak check-in padahal lo harus menjaga ini sampai ke pernikahan. Minta lo korupsi uang buat beliin dia hadiah mahal. Kalau ini udah kejadian, tolak men. Jangan takut dibilang so alim. Kasih pengertian kenapa lo nggak mau ngelakuinnya. Bilang ke dia, kalau lo nolak karena untuk kebaikan bersama, dia pasti sadar kalau lo adalah cowok yang punya prinsip. Kalau dia jadi ninggalin lo karena hal ini, bagus men. Udah tereliminasi satu orang yang berpotensi ngerusak prinsip dan kehidupan lo. Kalau dia bisa menghormati prinsip lo, bagus. Lo akan jadi makin yakin kalau dia adalah calon pasangan hidup yang serius. See you on the top. Semangat men.